Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Kali ini saya akan membaca bercerita dari bukunya Pak Adi Gunawan, The Miracle Mind Body Medicine. Buku yang saya beli 10 tahun yang lalu di Gramedia Jakarta. Ini salah satu kasus terapi tiba-tiba lumpuh tanpa sebab. Tiba-tiba lumpuh tanpa sebab. Jadi buku ini memang bercerita tentang penyakit psikosomatis, penyakit yang disebabkan oleh pikiran, gitu kan. Yang kasus-kasus terapi di sini adalah penyakit-penyakit yang akhirnya bisa disembuhkan dengan hipnoterapi, dengan terapi. Tiba-tiba lumpuh tanpa sebab. Jadi di sini ada seorang sahabat Pak Adi Gunawan, namanya Dimas, itu menghubungi Pak Adi menceritakan bahwa saudaranya namanya Pak Bambang itu tiba-tiba lumpuh tanpa sebab. Secara medis gak ada masalah. Ketika cek darah, foto, dan CT scan semuanya baik-baik saja. Secara medis dokter tidak menemukan apa penyebabnya, itu nggak ada sebab secara medis. Terus sampai keluarganya itu curiga, jangan-jangan Pak Bambang ini lumpuhnya karena magic, karena guna-guna. Kemudian Pak Adi dijemput, dibawa ke rumah sakit, gitu kan. Pak Bambang terbaring lemah di ranjang ditemani putrinya. Pak Bambang ini usianya sekitar 53 tahun. Jadi secara keseharian Pak Bambang itu menjaga kesehatan, tidak merokok, tidak minum minuman keras, jelas tidak, gitu kan. Tidak dugem, tidur juga teratur, tidak larut, sering tidur larut malam, rutin berolahraga, gitu kan. Makanannya terjaga. Tapi kenapa kok tiba-tiba lumpuh? Makanya saudara-saudaranya itu dibuat bertanya-tanya, gitu kan. Akhirnya dipertemukan oleh Pak Adi dengan perantara Dimas tadi, dipertemukan. Akhirnya Pak Adi kan merasa, karena dalam ruangan itu kan banyak orang, tentu tidak kondusif. Bahkan pikiran bawah sadar itu seandainya idealnya memang 1 lawan 1, gitu loh. Karena kadang pikiran bawah sadar itu tidak totalitas mengeluarkan semua nanti data-data ketika diterapi, ketika ada orang ketiga, gitu loh. Tapi dalam hal ini saudara-saudaranya yang menunggu Pak Bambang suruh keluar ruangan dulu, kemudian terapi dimulai, gitu. Jadi kalau bisa memang 1 lawan 1. Makanya ketika kemarin ada orang misalkan kemarin pernah ada kejadian, ada tetangga beda desa itu suaminya meninggal, mengalami kesedihan mendalam seperti kerasukan dan sebagainya. Saya diminta untuk membantulah, istilahnya mungkin untuk meruqyah dan sebagainya. Ya saya suruh semua orang keluar ruangan, jangan ada yang kecuali saya dengan orang tadi. Akhirnya berjalan, saya tanya gini, semua dikeluarkan dan akhirnya memang sembuh, gitu. Di sini lanjut lagi, kenapa Pak Bambang kok tiba-tiba bisa lumpuh total, padahal secara medis gak ada masalah, secara kesehatan beliau menjaga kesehatan. Akhirnya terapi pun dimulai. Jadi dalam ruangan tadi bukan Pak Adi dengan Pak Bambang sendiri, tapi ditemani Dimas dan istri Pak Bambang, gitu kan. Pak Bambang di terapi dimulai, Pak Bambang menjawab semua pertanyaan dengan Pak Adi dengan mengangguk dengan lirih. Pokoknya nggak bisa normal. Dan ternyata sebab kenapa Pak Bambang sampai lumpuh itu ada kata kuncinya. Ketika menjelang tidur di malam hari, Pak Bambang itu membaca sebuah buku yang dalam buku itu menceritakan seorang sosok itu mirip Pak Bambang. Sosok itu profil kehidupannya itu mirip dengan Pak Bambang, dan dalam kisah tersebut sosok tadi itu mengalami kecelakaan mobil dan patah kakinya, gitu kan. Ya sebenarnya kan kalau sekedar membaca buku, membaca cerita nggak ada yang salah kalau dari cerita ini. Tapi itu dilakukan menjelang tidur, dan kebetulan ada pencocokan gitu loh. Wah, ini kok mirip saya ya. Dan itu dilakukan menjelang tidur, padahal masa-masa menjelang tidur itu adalah masa-masa sakral. Apapun yang data yang masuk menjelang tidur itu akan
diterima bawah sadar. Di sini disebutkan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa apapun yang kita baca, dengar, lihat, rasa atau pikirkan 30 menit sebelum tidur, jadi pas mungkin mulai masa-masa ngantuk-ngantuknya itu, akan diproses di fase mimpi kedua, yaitu precognitive dream, dan akan masuk ke pikiran bawah sadar, gitu kan. Jadi ternyata sebab utamanya adalah Pak Bambang membaca buku yang dalam buku cerita tersebut ada sosok yang mirip dengan beliau, dan sosok tersebut dalam ceritanya mengalami kecelakaan dan patah tulang, dan akhirnya ada kecocokan gitu kan. Akhirnya Pak Adi menggunakan teknik deep state retrieval untuk menembus memori dari kejadian tadi itu. Jadi Pak Bambang di sini, jadi beliau meyakini bahwa ketika sudah masuk ke bawah sadar, beliau meyakini bahwa wah itu sama dengan saya, wah itu berarti mendalami lahir batin gitu loh. Jadi seakan-akan memang mengiba, yo kasihan itu sosok itu, tapi itu akhirnya kembali ke diri kita sendiri. Oleh karenanya, seperti yang pernah saya jelaskan dalam video yang lain, menjelang tidur sebaiknya kita tidak baca berita-berita kriminal, berita-berita pembunuhan misalkan, berita horor, atau membaca film-film melihat film-film yang menakutkan, horor, atau sebelum tidur kita marah-marah atau berantem tukaran dengan istri misalnya, dengan pasangan gitu, sebaiknya itu dihindari gitu, karena itu nanti akan masuk mengendap ke bawah sadar dan tentu akan menjadi ranjau kotoran bagi pikiran bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Jadi akhirnya dilakukanlah terapi di bawah pikiran bawah sadar. Pak Bambang diedukasi bahwa memang awalnya memang Pak Bambang ketika tanyain apakah tadi malam bermimpi, enggak, tapi ternyata ketika digali ada mimpi yang jadi dimirip-miripkan dengan kisah yang ada di buku. Akhirnya pikiran bawah sadar Pak Bambang diedukasi oleh Pak Adi bahwa mimpi ya hanya mimpi, gitu, sebatas mimpi, yang itu ya hanya di waktu tidur saja, nggak akan berdampak ke realita setelah tidur gitu kan, setelah tidur. Akhirnya semua selesai dilakukan terapi, pikiran bawah sadarnya diedukasi, ditata ulang, diprogram ulang gitu kan, terhadap pemaknaan akan cerita yang dibaca Pak Bambang sebelum tidur itu, yang itu bisa jadi ketika tidak menggunakan teknik hipnosis, hipnoterapi, data-data itu nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa muncul gitu kan. Makanya di sini sebenarnya yang buku ini ya membahas tentang hipnosis, hipnoterapi ujung-ujungnya, terapi menggunakan hipnosis, hipnoterapi. Kasus-kasus di buku ini memang seperti itu. Akhirnya setelah itu Pak Bambang masih di keranjang itu suruh membayangkan beranjak dari tempat tidur, menggerakkan tubuh, berjalan ke luar ruangan kamar itu. Ternyata Pak Bambang bisa membayangkan dengan ibaratnya dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Akhirnya setelah di eksersisi terapi itu Pak Badi mendapatkan sugesti-sugesti positif lainnya, dan Pak Bambang dibawa keluar dari kondisi trans dengan perlahan. Setelah membuka mata, membuka wajah, Pak Bambang kemudian diminta untuk bangkit. Ini benar-benar melakukan, bukan tadi kan sebelumnya membayangkan, minta bangkit dari tidur, bangkit dari ranjang. Kemudian Pak Bambang suruh turun dari ranjang, bisa melakukan. Kemudian suruh berjalan, ternyata bisa melakukannya dengan mudah. Akhirnya istrinya yang ada di dekat Pak Bambang menangis terharu, kok suaminya tiba-tiba bisa berjalan normal kembali gitu kan. Langsung istrinya memeluk suaminya sambil berteriak memanggil saudara-saudara yang menunggu di luar ruangan. Semua masuk dan kaget melihat perubahannya terjadi di Pak Bambang. Wah, sebelumnya lumpuh seperti itu, lumpuh total, kok tiba-tiba langsung bisa bangkit, bangun, dan bisa berjalan kembali. Mereka melihat ke Pak Bambang, orang-orang saudara-saudara tadi melihat ke Pak Bambang lalu menengok ke Pak Adi. Wah, ini memang kayaknya orang pintar ini, kok bisa tiba-tiba menyembuhkan Pak Bambang yang lumpuh sebelumnya sudah berhari-hari nggak bisa bergerak sama sekali. Pak Adi pun tersenyum gitu.
Demikian cerita contoh kasus dari salah satu buku yang ada di buku ini, contoh kasus lumpuh tanpa sebab yang ternyata kuncinya adalah ketika awal tidur. Ketika awal tidur hati-hati dengan input yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, karena itu akan masuk ke bawah sadar, dan kalau baik ya nggak masalah, kalau negatif buruk itu akan menjadi sandungan, akan menjadi kotoran bagi pikiran bawah sadar kita, dan tentu akan merepotkan terhadap realita kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.